Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Hayati dengan NIM 2073 201110007. Pada video kali ini, saya ingin membawakan bagaimana cara menguji hipotesis di SPSS untuk mengerjakan soal UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Statistik Psikologi. Berikut penjelasan videonya. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Jadi untuk soal nomor 1, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Silahkan ujilah hipotesis penelitian tersebut dengan menggunakan software SPSS kalian. Karena di nomor soal 1 ini hubungan, maka menyatakan data korelasi. Jadi kita akan menguji hipotesis secara korelasional. Lalu kita beralih ke aplikasi SPSS. Kita pencet variable view. Tadi ditemukannya adalah kesepian dan hardiness. Kita tulis di sini kesepian. Lalu di bawahnya hardiness. Setelah itu desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Dua-duanya. Untuk measure-nya, untuk label dulu. Label ini kita tulis kesepian seperti tadi juga. Kesepian dan hardiness. Kemudian untuk measure-nya kita ganti scale dua-duanya. Setelah itu kita kembali ke data view. Untuk mendapatkan data soalnya kita harus ke Microsoft Excel. Setelah itu dikopas angka-angkanya ini. Copy paste, copy. Kemudian dipaste di SPSS. Nah, setelah sudah, selanjutnya pencet analyze. Karena tadi adalah milih korelasi, maka di sini dipilih correlate. Lalu pencet yang paling atas atau bivariate. Setelah itu, kesepian dan hardiness ini kita pindahkan ke kolom yang ada sebelah kanan, yaitu variables. Pencet ini. Kemudian di bawahnya correlation coefficients, kita pilih person sama Spearman. Setelah sudah, kita pilih OK. Nah, setelah itu dapat kita lihat di signifikansinya ini adalah terdapat 0,000. Dan di sini juga 0,000. Jadi kita tulis signifikannya itu, signifikansinya adalah 0,000. Jadi untuk uji korelasi signifikansi yaitu itu cara mengotainya adalah karena dari kurang 0,05 maka HA-nya diterima. Sedangkan H0 ditolak. Karena nilai dari 0,00 ini kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima dan H0 ditolak. Jadi ada hubungan
antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Jadi jawaban dari soal nomor 1 untuk Hanulnya adalah ditolak. Oke, jadi kembali lagi ke nomor 2. Yaitu nomor 2 adalah diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. Hanul tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Oke, jadi di sini ada kata peranan yang berarti peranan ini adalah uji regresi. Kita buka SPSS. Seperti tadi juga, bedanya adalah di uji regresi kali ini di sini ditulis X. Di bawahnya Y. Kemudian desimalnya tetap 0. Labelnya kita tulis hardiness dan kualitas pertemanan. Setelah itu measure-nya itu skull, dua-duanya skull. Setelah itu kita pindah ke data view. Caranya sama seperti tadi. Untuk mendapatkan data soalnya pencet Microsoft Excel, yaitu data soal 2. Di copy paste juga seperti tadi. Copy paste. Nah, setelah itu kita pencet analyze dan kita di regresi. Jadi di sini cari regression lalu pilih linear. Setelah sudah, karena hardiness adalah variabel X, maka hardiness ditaruh di independen. Kualitas pertemanan variabelnya Y, jadi ditaruh di dependent. Setelah itu kita pilih OK. Nah, kita lihat di sini signifikansinya yaitu sama seperti tadi, yaitu 0,000. Di sini 0,00, di sini juga 0,000. Kita tulis signifikansi 0,000. Hasilnya sama juga seperti tadi, karena kurang dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jadi ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah H0-nya ditolak. Oke, kemudian kita ke soal nomor 3, yaitu diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah perbedaan.
Jadi kita memakai hipotesis uji beda, yaitu uji beda independent sample t-test. Kita buka SPSS-nya, kita pilih variable view. Sini kita tulis untuk nomor 3 soalnya itu hardiness, pilih hardiness, bawahnya jenis kelamin. Untuk desimalnya sama seperti tadi, jenis kelamin. Desimal 0. Untuk labelnya tulis saja hardiness dan jenis kelamin. Jenis kelamin. Untuk values-nya ini ditulis value itu 1, labelnya laki-laki. Pencet add, kemudian value 2, labelnya perempuan. Add, kemudian setelah ditulis, pencet OK. Setelah itu measure-nya ini untuk yang pertama scale dan yang kedua nominal. Setelah itu pencet data view. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari data soalnya kita ke Microsoft Excel. Seperti tadi juga di copy paste, copy paste. Nah, setelah sudah kita pencet analyze. Karena tadi independent sample t-test, untuk mencarinya kita pilih compare means. Dan di sini ada independent sample t-test. Pilih. Untuk hardiness kita taruh di sini, di kotak sini. Untuk jenis kelamin kita taruh di grouping variable atau di sini. Setelah sudah kita pencet define groups. Untuk grup 1 kita tulis 1 dan grup 2 kita tulis 2. Pencet continue. Setelah itu OK. Nah, kita lihat di sini hasil signifikannya yaitu 0,075. Kita tulis di sini 0,075. Signifikansi yaitu 0,0075. Nah, untuk mengetahuinya itu 0,075 itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki dan perempuan. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah H0-nya diterima. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita buka SPSS. Di sini kita ganti sama, ini juga sama seperti tadi, yaitu uji beda independent sample t-test. Jadi kita ganti ini saja. Di sini kualitas pertemanan. Kualitas pertemanan. Ini juga kita ganti kualitas pertemanan. Karena ini juga sudah, values-nya sama seperti tadi juga. Yang
value 1, lalu labelnya laki-laki, 2-nya perempuan ADD, kemudian oke. Untuk measure-nya scale dan nominal sudah, kemudian kita pencet ke data view. Sama seperti tadi juga, kita kembali ke Excel, data soal nomor 4, kopas, nah sudah. Sama seperti tadi juga, pencet analyze, compare means, dan independent sample t-test. Nah, karena tadi sudah, jadi langsung saja pencet OK. Di sini dapat kita lihat signifikansinya yaitu 0,730. 0,730. Jadi kita tulis di sini signifikansi 0,07 0,730. Nah, karena 0,730 lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Jadi tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah H0-nya diterima. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5, yaitu diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Selanjutnya, karena di sini perbedaan, jadi kita melakukan uji beda dengan Pirate Sample t-test. Buka ini SPSS, kemudian di sini kita kasih nama pretest dan posttest. Desimalnya tetap 0. Labelnya juga pretest di namanya dan posttest. Value-nya tidak ada, sama-sama known. Kemudian untuk measure-nya itu sama-sama scale. Sudah, kemudian ke data view dan kopas lagi data soal yang dari Microsoft Excel. Kopas. Setelah sudah, kita pencet analyze lagi. Pilih compare means dan pilih Pirate Sample t-test. Pirate Sample t-test. Untuk pretest itu di variabel 1 ditaruh, untuk posttest di variabel 2. Setelah sudah, kita pencet OK. Bisa dilihat di sini signifikansinya yaitu 0,025. 0,025. Kita tulis. Signifikansinya bukan di sini. Signifikansi
signifikansi 0,025 jadi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan HA terima. Jadi ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Untuk jawaban nomor 5 adalah H0-nya ditolak. Kemudian lanjut untuk pertanyaan nomor 6 atau pertanyaan terakhir yaitu diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D. Oke, kita lanjut ke SPSS-nya. Kita remove. Oke, jadi di sini ada nilai psikologi umum atau nilai PU dan kelas. Desimalnya 00. Labelnya juga nilai PU dan kelas. Value-nya kita tulis seperti tadi. 1 yaitu kelas A. 2 kelas B. 3 kelas C. Dan 4 kelas D. Kemudian oke. Untuk measure-nya kita pilih scale dan nominal. Setelah itu ke data view. Kemudian kopas lagi. Untuk data soal 6. Kopas. Kopas. Setelah sudah, kita pencet lagi analyze. Pilih compare means dan pilih one way ANOVA. Tadi saya lupa menyebutkan, jadi menggunakan uji beda one way ANOVA untuk soal nomor 6. Untuk nilai PU kita pilih, kita taruh di dependent list dan kelas di faktor. Kemudian kita pencet pause ini, pilih 2K, continue, dan options, pilih descriptive, homogeneity, dan mass float. Kemudian continue. Nah, setelah itu pencet OK. Nah, maka dari itu dapat ditemukan bahwa signifikansinya adalah, kita lihat di ANOVA, yaitu signifikansinya adalah 0,012. Yaitu 0,012. Signifikansi 0,012. 0,12 ini maka itu kurang dari 0,05. Maka
H0-nya ditolak. H0-nya ditolak dan HA diterima. Jadi ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah H0-nya ditolak. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai uji hipotesis untuk UAS Statistik Psikologi. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.